Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Rusudin dari kelas 2C JDD, absen 1, dan rekan saya. Muhammad Hakim Fajar Fiandra, absen 12. Dan saya Rosanaden Wijayanto, saya absen 19. Di sini dari kelompok kami di sini untuk menjelaskan FSK modulasi atau frekuensi shift keying. Baik, di sini saya izin menjelaskan frekuensi shift keying atau FSK merupakan sejenis frekuensi modulasi atau FM, di mana sinyal pemodulasinya, sinyal digital, menggeser outputnya antara dua frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasa diistilahkan frekuensi Mach atau 1 dan space. Hubungan antara FSK dengan sinyal digital ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini terdapat frekuensi FSK F1 yang menandakan input digital high dan F2 yang menandakan sinyal digital low. Teknik FSK digunakan untuk transmisi informasi teletype. Standar FSK sudah dikembangkan bertahun-tahun. Untuk teletype radio, frekuensi 2124 Hz mempresentasikan Mach atau 1, dan frekuensi 2975 Hz mempresentasikan space atau 0. Pada gambar bawah ini bisa kita lihat pada saat digital sinyalnya high atau 1, itu pada FSK sinyalnya bentuk sinusnya semakin lebar. Lalu jika digital sinyalnya low atau 0, pada FSK sinyalnya atau F2-nya sedikit rapat. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan untuk FSK modulator. Jadi, FSK modulator ini digunakan untuk mengkonversi sinyal digital atau gelombang persegi menjadi sinyal analog atau gelombang sinus yang memiliki dua frekuensi berbeda berdasarkan level inputnya. Dalam proses modulasi FSK, informasi digital yang berupa bit-bit 0 atau 1 dikodekan ke dalam perubahan frekuensi gelombang pembawa analog. Dua frekuensi yang berbeda digunakan untuk mewakili bit 0 dan bit 1. Lalu untuk selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi sinyal digital dikonversikan ke sinyal FSK menggunakan modulator FSK untuk komunikasi jarak jauh. Pada bagian receiver, di sini sebuah demodulator FSK diperlukan untuk mengembalikan sinyal digital asli dari sinyal FSK yang diterima. Phase loop atau PLL merupakan alternatif yang baik untuk melakukan fungsi tadi. Secara singkat, PLL merupakan sistem kontrol yang menelusuri frekuensi dan fase dari sinyal input. Akhir ini PLL digunakan sebagai demodulator dalam berbagai sistem komunikasi analog seperti demodulator AM, demodulator FM, frequency selector, dan chroma-key acquisition pada penerima TV berwarna. Pada dasarnya, sebuah PLL meliputi tiga bagian utama. Yang pertama yaitu phase detector atau PD, yang kedua loop filter atau LF, dan yang ketiga voltage control oscillator atau VCO. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Jika V input mengubah frekuensi, maka perubahan yang cepat akan terjadi berupa perubahan fase antara A dan B, serta perubahan level DC pada output. Pergeseran level ini akan mengubah frekuensi VCO sehingga menjadi blok. Jika PLL digunakan sebagai demodulator FSK dan sinyal FSK dimasukkan ke input, tegangan di output V1 dan V2 akan mengacu pada frekuensi input F1 dan F2, sehingga perubahan frekuensi input akan menyebabkan perubahan level DC pada output. Ketika output PLL dihubungkan ke input komparator tegangan yang memiliki tegangan frekuensi antara V1 dan V2, maka sinyal output dari komparator akan merupakan sinyal digital atau sinyal termodulasi FSK. Baik, untuk penjelasan rangkaian pusing dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang modulator FSK. Pada kaki yang pertama
kaki 1 dan kaki 8 disambungkan ke function generator 1. Lalu pada kaki keempat dan kaki 11 disambungkan ke function generator 2. Pada function generator ketiga disambungkan ke input inverter dan outputnya itu disambungkan ke kaki kelima. Pada oscilloscope channel 1 disambungkan ke function generator 1. Dan channel kedua itu ground dan satunya itu nyambung ke function generator 2. Selanjutnya pada output IC pada kaki kedua dan ketiga disambung ke oscilloscope channel 2. Selanjutnya yaitu pada kaki 9 dan 10 disambung ke input demodulator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan, saya akan menjelaskan bagian yang FSK demodulator. Di sini FSK demodulator menggunakan IC LM565CN. IC ini mempunyai sebanyak 10 kaki. Untuk datasheetnya itu yang nomor 1, kaki nomor 1 itu min VCC atau VEE, kemudian kaki yang nomor 2 input, kemudian yang kaki nomor 3 juga input, kaki yang nomor 4 VCO output, kaki yang kelima fase komparator VCO input, kaki yang keenam reference output, kaki yang ketujuh VCO control voltage, kaki yang ke-8 sebagai timing resistor, kaki yang ke-9 timing kapasitor, dan yang kaki ke-10 itu VCC. Di sini saya akan melanjutkan tentang rangkaiannya. Untuk kaki yang pertama ini kita sambungkan kepada VEE sebesar min 5 volt. Kemudian untuk kaki yang kedua ini kita sambungkan kepada R1 sebesar 100 kilo ohm dan resistor tersebut disambungkan ke ground. Kaki yang kedua ini disambungkan juga ke C1 atau kapasitor 1 sebesar 100 N yang akan disambungkan di disambungkan ke IC 4066BD 15 volt. Untuk yang kaki ketiga akan disambungkan ke resistor 2 sebesar 100 kilo ohm, disambungkan juga ke ground. Untuk kaki yang keempat ini disambungkan ke kaki 5. Kaki yang keenam ini disambungkan kepada IC op-amp UA741CP di bagian negatif. Kemudian kaki yang ketujuh ini disambungkan ke kapasitor yang ketiga yang akan disambungkan ke VCC sebesar 5 volt. Ini juga disambungkan ke resistor ketiga sebesar 10 kilo ohm, kemudian disambungkan yang dicabangkan ke kapasitor keempat sebesar 100 N yang akan disambungkan juga ke VCC 5 volt. Kemudian ini disambungkan juga ke resistor 4 sebesar 10 kilo ohm yang akan disambungkan kembali di kapasitor 5 sebesar 100 N, juga disambungkan ke VCC 5 volt dan disambungkan ke resistor 5 sebesar 10 kilo ohm. Kemudian resistor tersebut disambungkan ke op-amp yang positif. Untuk
kaki yang ke-8 akan disambungkan ke VR1 atau potensio 10 kilo ohm sebesar 50%. Kemudian kaki yang ke-9 ini disambungkan ke kapasitor 2 sebesar 10N yang juga akan disambungkan ke VEE min 5 volt. Kemudian kaki yang terakhir, kaki yang ke-10 disambungkan kepada VCC sebesar 5 volt. Kemudian saya akan menjelaskan bagian op-amp UA741CP. Di sini kita sambungkan ke VCC 5 volt dan yang bawah ini disambungkan ke VEE min 5 volt. Yang mengeluarkan output disambungkan kepada dioda 1N4004 yang akan disambungkan ke resistor 6 sebesar 10 kilo ohm dan disambungkan juga ke ground. Kemudian dioda ini juga disambungkan ke channel 2 osiloskop. Untuk hasilnya ini, bagian pertama osiloskop ini akan menghasilkan sinyal carrier. Kemudian untuk osiloskop yang kedua ini akan menghasilkan sinyal modulasi. Dan yang osiloskop ketiga ini akan menghasilkan sinyal demodulasi. Tetapi pada rangkaian ini tidak berhasil untuk menampilkan demodulasi yang benar. Karena mungkin ada kesalahan pada pembuatan IC, karena IC-nya tersebut membuat custom. Untuk hasil sinyal demodulasi yang benar, itu seperti pada gambar. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.